Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para nyangkuters sekalian. Sekarang udah malam ke 10 Ramadan ya, tanggal 20 Maret jam 11.26 29. Ngopi dulu kita. Sambil nunggu sahur kita akan belajar lagi. Tapi kali ini karena lagi di bulan Maret nih ya. Bulan Maret bulannya kita berurusan dengan perpajakan. Jadi biasanya di Maret itu kita di bukan jatuh tempo ya. Saatnya kita mengisi SPT tahunan gitu ya atas pendapatan kita selama tahun 2023. Jadi untuk SPT tahunan yang kita isi di bulan Maret 24 ini, kalau yang punya transaksi di pasar modal ya, maka kita harus melaporkan aktivitas selama Januari sampai Desember di 2023 itu terkait dengan kegiatan investasi saham kita gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang punya akun saham, punya akun reksadana ataupun investasi yang berkaitan dengan otoritas gitu ya, ada perbankan, ada otoritas bursa. Nah ini mau nggak mau nih harus belajar tentang melaporkan pajaknya. Jangan sampai lalai tiba-tiba nanti kena denda, kena konsekuensi. Karena perpajakan ini hukumnya udah jelas gitu ya, putih hitamnya udah jelas. Kalau kita lalai, tidak melaporkan pun kena denda, melaporkan pun bisa kena denda. Nah itu nggak enak ya. Enak nih kopinya ya. Kita ini dulu ya. Jadi kita akan ngebahas tentang pelaporan kegiatan investasi saham. Nanti teman-teman ada yang istilahnya melalui pelaporan e-filing ini ya, ada dua menu gitu ya. Kalau saya lihat, setelah saya lihat dan cermati aneka sharingan di YouTube para senior yang udah terbiasa berinvestasi saham dan melaporkan SPT tahunan yang seperti apa. Nah ini saya coba untuk remind ataupun sharing kembali ya, karena saya juga awam tentang perpajakan. Ternyata ada dua laporan yang harus kita sampaikan kalau kita punya akun saham ya. Dan kalau si sahamnya itu ada dividennya, itu juga dividen nih harus kita laporkan gitu. Kalau nanti dividennya itu kita niatkan untuk direinvestasi. Tapi kalau dividennya kita ambil, kita tarik gitu ya, kita mau ambil aja, itu juga ada konsekuensi, yaitu kena pajak 10%. Nah itulah yang harus kita pelajari nih, saham-saham pajak yang terkait transaksi saham itu di mana sih gitu ya. Nah jadi di sini nih intinya sini, kita seruput dulu kopinya. Ini ya, jadi setelah gali sana gali sini, kayaknya sih summary-nya nih seperti ini. Jadi untuk terkait SPT tahunan yang berhubungan dengan pajak saham, itu cuma dua kegiatan aja nih yang harus dilaporkan di SPT tahunan. Yang pertama yaitu yang terkait dengan transaksi penjualan gitu ya. Jadi dari transaksi harian kita ada beli ada jual. Nah itu cuma angka salesnya aja yang harus dimasukkan ke dalam laporan saham ini, ke laporan saham di laporan SPT tahunan ya. Yang kedua adalah transaksi dari dividen, yaitu penerimaan dividen. Ini nanti kalau dividennya mau kita pakai maka kena pajak. Tapi kalau kita nggak mau kena pajak, kita ngarep insentif pajaknya 0%, nah itu ada syarat, yaitu syaratnya kita harus melaporkan 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun sekarang nih dividen berapa, misalkan dividen 100 di 2003 kemarin, nah tahun depan harus dilaporin lagi tuh
sampai 3 tahun gitu ya, sampai 2025 berarti ya. 2026, 24 ngelaporin, 25, 26 atas dividen yang kita terima di 2023. Nah, ini ribetnya. Aduh, mantep. Oke, jadi secara teori katanya ya, pajak saham adalah istilah yang diberikan kepada perlakuan perpajakan atas transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan saham. Nah, ini nih. Jadi cuma data penjualan saham yang harus kita maintain ya, yang harus kita dapatkan dari sekuritas. Yang kedua, serta dividen yang didapatkan oleh para investor. Nah, ini yang diingat-ingat ini aja nih, penjualan dan dividen ya. Jadi data yang harus disiapkan, transaksi penjualan saham dan penerimaan dividen di tahun pajaknya. Nah, konsekuensi seorang investor melaksanakan pembayaran pajak itu timbul ketika investor tersebut memperoleh penghasilan. Ya, memperoleh penghasilan udah realize gitu ya. Udah direalisasikan melalui penjualan yang berasal dari penjualan saham maupun ketika investor itu menerima dividen. Ya, ini nih dua titik ini yang menyebabkan timbulnya kewajiban pelaporan pajak saham di SPT tahunan gitu. Oke, balik lagi. Nah, terkait pelaporan nanti melalui pelaporan online, teman-teman akan dihadapkan ke menu 2 ini, e-filing ya. Di menu lapor nanti ada electronic filing untuk melaporkan transaksi penjualan saham ya, ada DPP dan pajaknya dari tax report yang diterima dari sekuritas. Yang kedua adalah dari sisi saldo RDN dan status portfolio saham outstanding kita di akhir tahun di 31 Desember. Nah, dua ini yang harus dilaporkan di menu e-filing pendapatan dan laporan pajak yang rutin lah gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita dapat dividen gitu. Kalau kita dapat dividen maka menunya ini nambah, yaitu menu yang kedua, menu e-reporting. Nah, ini harus buat yang pertama kali melaporkan, ini menu e-reporting investasi ini harus kita tampilkan dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau yang dulunya belum pernah, ini menu ini belum ada gitu. Nah, ini harus kita klik di profile akun akun pelaporan pajak online kita. Ini harus dimunculkan agar kita bisa submit data yang terkait dengan penerimaan dividen. Nah, jadi ada 3 data yang harus disiapkan. Yang pertama transaksi penjualan saham, DPP dan PPh-nya. Yang kedua adalah saldo dari RDN kita dan outstanding portfolio di 31 Desember gitu ya, dan total penerimaan dividen. Nah, ini semua ini ada di tag summary yang bisa kita minta ke masing-masing sekuritasnya gitu ya. Jadi ada 2 menu ya yang harus kita submit nih. Masing-masing menu ini pelaporannya juga beda-beda gitu. Ada tata cara tersendiri. Yang paling penting yang mana? Nah, yang paling penting di sini nih ya, jangan sampai salah. Jangan sampai nanti di endingnya harus ada lebih bayar atau kurang bayar gitu ya. Kalau kita gabung dengan pendapatan gajian dan segala macamnya, kalau itu masih nggak nihil, nah harus kita perbaiki. Kalau di e-reporting ini hanya melaporkan berapa dividen yang kita investasikan kembali di bursa saham gitu ya, agar kita dapat insentif pajaknya 0%. Kalau tidak dilaporkan kembali, kita bakal kena kewajiban bayar 10% dari dividen yang kita terima. Nah, ini tergantung ya. Ada yang bilang ribet, ada yang bilang enggak. Tapi kalau kita paham gambaran besar ya, big picture-nya dari gimana cara ngelaporkan saham, mungkin
ini udah agak kegambar gitu ya, angka mana yang harus di submit dan kuncian atau patokannya kayak apa nanti kita bahas. Oke. Jadi ada 3 data: transaksi penjualan saham, saldo RDN dan portfolio, dan dividen ya. Cuma 3 data doang sebetulnya. Nah, ini adalah sistematika cara lapor pajak saham di SPT tahunan ya. Sumber datanya adalah data tax report investasi saham dari sekuritas yang kita miliki ya. Jadi kita masing-masing harus minta tuh ke kalau yang bisa minta langsung di aplikasi kayak Stockbit, Mandiri ataupun iPod ya, iPod, Indoprimer, itu tinggal klik di menu aplikasinya itu udah bisa. Tapi kalau kayak Ajaib ini belum ada nih. Ajaib dia harus minta via email ke customer service ya, agar nanti ketahuan 3 data yang kita butuhkan ini. Alurnya seperti biasa ya, ini pelaporan SPT normal nih, bukan terkait saham ya. Yang pertama adalah kalau yang belum punya akun atau belum punya NPWP berarti harus apply dulu gitu ya NPWP-nya. Atau udah punya NPWP tapi belum pernah melaporkan secara online, nah itu juga harus dapat dulu nih yang namanya akses EVIN-nya, elektronik apa gitu ya, EVIN ini nih. Jadi meskipun kita udah punya NPWP tapi belum punya EVIN, kita belum bisa akses ke DJP online ini gitu. Jadi syaratnya udah punya NPWP dan punya EVIN gitu ya. Tinggal cari di YouTube gimana caranya dapat nomor identifikasi digital dari kantor pajak ini. Oke, jadi ini tahap yang pertama, harus punya EVIN dulu. Yang belum punya NPWP ya apply secara online nanti sampai dapat EVIN-nya. Setelah dapat EVIN maka tinggal akses, alamatnya di DJP online. Kemudian ini nih. Nah, ini adalah yang normal nih. Tinggal diklik lapor, nanti masuk ke bagian e-filing yang ini ya, untuk pelaporan 2 informasi ini yang bukan dividen. Tinggal diklik lapor, masuk ke e-filing. Nah, nanti pilih buat SPT ya. Nanti buat SPT ini ada 2 option, ada 1770S. S ini sederhana, kalau SS sangat sederhana. Bedanya adalah kalau yang sangat sederhana ini, kalau nggak salah pendapatan setahun ini kurang dari 60 juta. Kalau yang ini, kalau misalkan dividen nih, kita nganggur, pendapatan kita cuma dari trading saham buat profesi gitu ya, nggak punya kerjaan lain, nggak ada pendapatan lain selain dari dividen, terus dividennya kurang dari 60 juta, maka kita bisa pilih yang 1770 SS. Tapi kalau misalkan kita ada penghasilan jadi ASN, jadi pegawai kantoran gitu ya, yang punya SPT pajak sendiri, biasanya kita harus milih yang 1770S karena pendapatan kita kalau di atas 60 maka nanti opsi formulirnya di 1770S. Nah, selanjutnya tinggal pilih tahun pajak, karena yang kita laporkan 2023, maka kita tinggal pilih tahun pajak 2023 ya, yang kita bikin di Maret 2004. Statusnya normal karena baru pertama kali kita bikin draftnya. Habis itu ya tinggal klik aja, ngikutin isi kolom yang tersedia sesuai dengan bukti potong yang ada dan informasi lainnya. Setelah itu tinggal next sampai keluar keterangan bahwa pajaknya nihil, lalu klik sampai ke pernyataan, yaitu persetujuan pernyataan bahwa data yang kita akan submit itu udah benar. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau yang dividen ini nanti ada lagi di sisi e-reporting investasi gitu. Ini yang untuk sisi ini nih, menu melaporkan dari sisi penghasilan ya. Oke.
itu alurnya. Nah ini tadi udah, yang harus dilaporkan 2 item saja, transaksi penjualan dan penerimaan dividen. Nah, jadi tahap pertama apa sih? Tahap pertama yang harus teman-teman lakukan adalah minta tax report dari masing-masing sekuritas ya. Nanti di tax report ini tergantung sekuritasnya, ada yang udah ada ininya, SK KPS, surat keterangan pajak penjualan saham. Ada yang cuma 1, 2, 3 nih, transaksi rekap, laporan keuangan ya, saldo RDN dan portfolio dan dividen. Nah ini ada yang cuma 3, ada yang komplit 4 gitu ya. Kalau Mandiri ataupun Indo Primer kalau nggak salah ada yang SK PPS nya nih, tapi kalau Stockbit yang saya dapatkan cuma ini doang, 2, 3, dan 4 ya. Nah nanti dari tax report ini juga teman-teman harus mencatat NPWP dari sekuritasnya nih, karena nanti kita harus memasukkan di bagian yang harus memasukkan data bukti potong gitu ya. Jadi kalau di tax reportnya itu tidak ada info NPWP, tinggal cari di webnya IDX gitu ya, tinggal atau di Google ketik IDX Stockbit misalkan, IDX Ajaib, nanti itu ketahuan nomor status dari si sekuritasnya, NPWP-nya berapa, tinggal catat lah ya. Nah ini nih saya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 RDN. Setelah saya coba, yang tax reportnya bisa kita akses langsung di aplikasi Stockbit, Mandiri, dan Indo Premier Report ya. Ada menu, tinggal klik aja tax report 2003 nya, nanti dikirim ke email. Nah yang agak khususon si Ajaib nih di aplikasinya nih belum ada nih menu tax reportnya, jadi kita harus minta kirim email ke CS, nanti baru 2 harian baru dikirim, jadi agak repot ini ya yang si Ajaib. Kalau selain Ajaib, nah ini udah bisa ada di aplikasi. Oke, jadi yang pertama kali harus diminta adalah minta tax report dari sekuritas. Nanti isinya apa? Nah isinya itu ya ini 4 informasi. Ada surat keterangan pajak penjualan saham, rekap transaksi penjualan selama setahun, laporan keuangan transaksi, dan bukti potong PPh atas dividennya gitu ya. Nah ini contoh tax report yang dari Stockbit teman-teman ya. Ini status yang dilaporkan tax report ini adalah per 31 Desember. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember ya, selama setahun. Nah nanti di tax report ini datanya tuh ya ini 1, 2, 3 nih, transaksi penjualan yang di atas nih ya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi DPP-nya atau gross-nya nanti yang atas, kemudian yang pajaknya ini ya, DPP dan PPN. Kemudian dividen, informasi dividen juga ada di sini. Kemudian nah ini yang beda, karena dividen ini pajaknya belum dipotong oleh sekuritas, kita yang harus melaporkan sendiri, makanya ada difasilitasi jika kita ingin insentif pajaknya, kita harus melaporkan berapa dividen yang diterima dan berapa yang direinvestasikan kembali. Tapi kalau kita nggak mau ribet ya, kita nggak usah ngelaporin dan langsung kita bayar pajaknya 10% 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan setelah dividen itu diterima gitu ya aturannya ya. Nah yang ketiga, informasi di tax report ini adalah harta atau aset keuangan ya. Nanti di sini ada kas, artinya kalau saldo RDN-nya masih ada sisa, outstanding balance gitu ya. Nah ini nanti harus kita input juga.
Yang kedua adalah saham yang dapat dibeli atau dijual kembali. Ini artinya portfolio saham outstanding per 31 Desember. Ya, jadi ada 3 kelompok data yang harus kita collect gitu, yang harus kita maintain gitu ya. Teman-teman dari kalau RDA-nya lebih dari 1, maka ini harus kita rekap dulu ya. Harus bikinlah di Excel atau di mana satu persatu kita kelompokkan DPP dari si Stockbit berapa, dari Ajaib berapa, import berapa, nanti di total. Nah, itu totalnya yang kita masukkan ke laporan SPT pajak tahunan kita. Detail gimana? Detail bisa aja sih kalau sanggup gitu ya. Kalau cuma di bawah 5 perusahaan dividennya mungkin masih oke kita maintain, tapi kalau udah di atas 10 saya agak mendingan di total aja lah gitu ya, karena nanti kan harus 3 tahun berturut-turut gitu, agak ribet gitu, bisa input 30 kali di tahun ketiganya kan gitu. Oke, ini contoh dari tax reportnya Stockbit. Nah, di sini nih dari si Stockbit ini kan tidak ada info ini nih NPWP ya. NPWP sekuritas untuk input bukti potong di tax report ini nggak semuanya mencantumkan gitu. Ini juga aneh juga nih. Harusnya NPWP itu di setiap koresponden dengan nasabah itu juga dicantumkan. Nah, jadi ini harus cari di Google atau bisa tanya ke CS-nya langsung gitu ya. Tapi kalau mau cari simple, cari di webnya IDX itu ada. Nah, ini balik lagi ke sini, data-data dari tax report ini yang 1, 2, 3, DPP dan PPN, dividen dan harta, ini nanti akan kita submit ke 2 menu reporting ini. Yang nomor 1 dan 2 ke sisi pendapatan yang harus dilaporkan, dividen nanti di e-reporting investasi ya. Dividen yang diterima berapa dan dividen yang di reinvestasi berapa. Hanya itu saja sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk detail saya ngeresum slide ini dari ini nih, dari mikirduit.com ya. Ini lumayan nih kalau mau explore lagi. Ini hasil dari saya praktekkan, ternyata ya kira-kira ditayangkan ulangnya seperti ini. Kita cuma submit di 2 menu ini aja, e-filing dan e-reporting investasi ya. Jadi cara mudah lapor dividen agar dapat step ini tahapannya ya, mulai dari klik profile sampai ke submit dokumen. Nah, ini kalau kita ngelaporkan dividen untuk pertama kali ya, menu e-reporting investasi itu pasti belum ada. Jadi teman-teman harus ngelihat apakah udah ada centang di sini nih e-reporting investasi. Caranya dengan klik profile, kemudian pilih ubah profile, kemudian aktivasi fitur sampai ketemu ini ada menu pilih e-reporting investasinya di centang gitu ya, agar nanti muncul di menu yang di sini. Nah, kalau itu belum centang, ini belum ada ya, cuma begini doang nih nantinya. Di layanannya belum nongol e-reporting investasi. Nah, tujuannya itu agar dividennya dapat insentif pajak 0%. Syaratnya kita harus wajib lapor selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun ini tahun pelaporan pertama, tahun depan pelaporan kedua, 2 tahun kemudian pelaporan ketiga ya. Oke. Kita mulai dari ini dulu teman-teman ya, yang e-reporting untuk dividen. Nah, jadi kita akan laporan nomor 2 dulu nih. Gimana caranya melaporkan penerimaan dividen dan berapa yang diinvestasikan gitu ya. Step satunya seperti biasa nih, login, kata sandi, kemudian kode uniknya, untuk bisa masuk ke DJ Online.
Dan untuk masuk ke sini harus punya EVIN dulu gitu ya. Jadi harus ngurus dulu minta EVIN baru bisa kita akses ke DJ Online ini. Yang kedua, kalau pertama kali ini yang tadi aktivasi e-reporting ya, masuk ke ini, nanti ke profile, aktivasi fitur. Nah, nanti pilih nih, ini kan belum dicontreng nih. Nah, teman-teman contreng dulu agar aktivasi fitur e-reporting investasinya bisa muncul jika kita melaporkan pendapatan dividen untuk pertama kali. Nah, nanti setelah kita login ulang, nanti di sisi layanan hasil update fitur dari e-reporting investasinya udah muncul, udah nongol nih menu ini ya. Syaratnya harus login ulang, kemudian klik layanan sampai e-reporting investasinya muncul. Oke, nextnya, nah, untuk pelaporan pertama kali ya nanti di e-reporting ini tinggal klik lapor ya, daftar laporan, karena ini belum ada historical. Tampilan awal setelah mengklik fitur tersebut adalah history pelaporan, yaitu pendapatan dan reinvestasi dari dividen. Jika belum pernah berarti kosong. Dan mulai melapor. Untuk mulai melapor kamu bisa klik lapor yang ini ya. Nah, nanti tabel-tabel yang harus diisi akan muncul gitu ya. Ini nomor tidak ditemukan data. BPS itu bukti apa ya? Bukti pelaporan atau apa? Atau penerimaan. Jadi kalau kita udah selesai dan berhasil, nanti muncul nomor BPS-nya gitu ya. BPS, coba BPS. Nah, ini bukti penerimaan surat. Jadi kalau kita pernah melaporkan dividen, historikalnya nanti akan muncul di sini nih, nomor bukti penerimaan suratnya tanggal berapa, tahun pajak berapa, dan lain. Ini masih kosong, berarti saya belum pernah melaporkan dividen. Jadi untuk melaporkan pertama kali. Nah, ini setelah kita ngeklik lapor, nanti bahkan muncul seperti ini, dua bagian yang harus kita isi, yaitu laporan penerimaan dividen atau penghasilan lain, kemudian laporan investasi. Nah, ini adalah yang harus kita input. Hanya ini aja sih sebetulnya ya, menginput data di tabel dividen dan laporan. Angkanya dari mana? Angkanya dari sini, dari tax report yang menginformasikan dividen tunai selama 2023 totalnya berapa. Nah, angka ini tinggal diinput aja nih, 2167364. Ya, jadi cuma segitu doang dividen setahunnya untuk di akun RDN tertentu gitu ya. Misalnya kita punya akun RDN buat anak-anak, buat istri, nah itu masing-masing harus dibikin sesuai dengan NPWP-nya masing-masing. Jadi tinggal diklik tambah, nanti akan muncul nih pelaporannya, berarti pelaporan ke-1, jenis penghasilan nanti tinggal diklik, dividen dari dalam negeri, pemberi penghasilan ini bisa dikosongkan atau kalau mau detail juga bisa ya, tinggal masuk angka di sini, yang dibagikan berapa, yang diinvestasikan kembali berapa. Misalkan tadi 2 juta sekian yang diterima, nah nanti dilaporkan reinvestasi berapa gitu ya. Nah, inilah yang menjadi syarat agar si pajaknya jadi 0%. Nah, yang laporan di sisi ini harus dilaporkan 3 tahun berturut-turut. Jadi nanti ada pelaporan ke-1 untuk 2023, pelaporan kedua untuk 2023, pelaporan ketiga 2023. Jadi nanti di tahun depan ini bakal ada 6 row gitu ya, karena kita harus melaporkan 2 kali 3 data gitu. Oke, ini adalah step-stepnya, bisa diakses di
mikirduit.com, cara lapor dividen agar dapat insentif pajak 0% gitu ya. Nah, gimana kalau RDN kita lebih dari 1? Nah, berarti teman-teman harus ngerekap dulu gitu ya. Dari tax reportnya Stockbit berapa, Ajaib berapa, IPOT berapa, Mandiri berapa, nanti totalnya nih. Total di sini yang bakal kita submit ke angka data ini ya. Seperti itu. Tapi kalau cuma 1 ya aman. Tapi kalau kita RDN-nya ada yang pakai jurus 9 RDN gitu ya, berarti ya 9 row ditotalin dulu. Nah, mau nggak mau kita harus maintain ini nih. Yang paling penting kita bikin di Excel untuk data pajak dividen ini yang harus kita jaga gitu ya, karena nanti di aplikasi online pajaknya nih angka ini kagak nongol gitu ya, nggak ada historical datanya gitu, bisa bahaya gitu. Nanti pas pelaporan kedua kita bisa lupa nih berapa yang dulu pernah dilaporkan pertama kali ini. Jadi harus kita bikin seperti ini nih, untuk rekap tax report dari masing-masing sekuritasnya. Nah, ini adalah detail dividen yang diterima nih, yang tadi kan yang 2,1 ya. 2,1 ini detailnya dari sini. Ini bisa manual atau dari email dividen yang diterima atau dari historical transaksi di Stockbit, tinggal di copy aja, nanti keluar nih yang khusus dividen mana aja, nanti dapat angkanya detailnya seperti ini. Nama perusahaannya, kemudian tanggal pembayaran. Ini kalau kita mau mensubmitnya secara detail, iseng gitu ya, kalau lagi gabut menginput 7 row. Nah, kalau lagi gabut gitu ya, silahkan gitu. Tapi kalau total pun nggak apa-apa ya, karena kalau detail ya nggak guna juga, karena nanti tahun depan kagak ada infonya gitu ya. Jadi saya lebih menyarankan untuk totalnya aja yang kita submit ke laporan dividen ini. Nah, ini contoh gabut teman-teman ya, jadi di input satu persatu. Nanti pelaporan ke-1 2023, jenis penghasilan nanti diklik dividen dalam negeri, pemberi penghasilan. Nah, ini dari masing-masing perusahaan gitu ya. Kalau mau gabut seperti ini di detail, kalau cuma di bawah 10 mungkin masih oke lah gitu ya. Ini tanggal pembayaran dividennya, ini nominal dividen ya. Tapi saya rekomendasikan ini total aja lah, nggak usah gabut-gabut gini ya. Kalau mau iseng-iseng biar cakep ya, ini lebih oke gitu ya. Biar nanti saat diperiksa ataupun ngelihat historical SPT yang udah pernah kita laporkan, nah ini nongol. Tapi ini nggak nongol nih ya, e-reporting di investasi ini, data ini katanya historicalnya nggak muncul katanya ya. Muncul nggak ya? Saya belum cek ulang nih. Oke, ini input detail penerimaan dividen ya, untuk yang ini nih, laporan dividen atau penghasilan lain. Yang di bawahnya ini adalah laporan reinvestasi. Jadi dari dividen yang kita terima ini, yang kita direinvestasikan berapa. Nah, karena tidak semua orang akan mereinvestasikan semua dividen yang terima. Bisa mungkin sebagian diambil, berarti yang dilaporkan investasinya berarti jumlahnya lebih kecil dari yang di atas ini ya. Itu aja sih. Nah, ini apa nih? Nah, ini tadi contoh kalau dividennya lebih dari 1 sekuritas ya. Jadi yang dimasukkan adalah angka yang 2,9 jika penerimaan dividennya lebih dari 1 RDN gitu ya. Jadi bisa 1 ini aja nih, pemberi penghasilan misalkan disebut dividen dari di 4 akun sekuritas lah gitu ya, biar simple, totalnya di 29 ini.
Nah, ini adalah laporan investasinya ya teman-teman ya. Yang ini nih, yang dividen yang atas, yang laporan investasi yaitu reinvestasi atas dividen yang kita terima. Kita isinya di sini. Berapa dari dividen yang kita terima itu akan direinvestasi. Nah, ini pelaporan ke-1, tanggal investasi ya bisa 31 Desember atau 1 Januari 2024. Bentuk investasinya kita pilih ini. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa saham. Nilai investasi adalah 2,9. Setelah kita isi ini tinggal submit. Nanti hasilnya seperti ini nih. Ini apa nih? Kok ada ini? Ini kalau yang gabungan ya. Kalau ini kan tadi detail teman-teman ya. Ini detail satu persatu. Tapi kalau kita mau digabung, keterangannya bisa ngarang-ngarang aja lah ya. Pemberi penghasilan lebih dari satu perusahaan nih dividennya. Tinggal klik satu angka, ini juga satu angka. Itu aja lah. Ini nggak terlalu yang penting kita maintain di data Excel ini angka yang 29 ini dari rekening mana aja gitu ya, dari RDN mana aja 2917 nya. Kalau RDN nya lebih dari 1. Ini apa nih? Ini. Nah, setelah kita submit nanti akan muncul seperti ini. Pelaporan telah tersimpan ya. Nomornya sekian, BPS-nya. Bukti penerimaan surat. Nah, ini nanti di email bukti penerimaan suratnya nomor sekian. Ini juga kita simpan di Excel agar jadi warisan kita. Oke, ini berarti laporan dividen hanya sampai sini aja nih, sampai keluar nomor bukti penerimaan surat. Laporan penerimaan dividen dan laporan reinvestasi. Setelah keluar nomor bukti penerimaan surat, selesai ya. Jadi untuk yang sisi ini selesai sampai nongol bukti penerimaan suratnya. Nah, yang agak ribet di sini nih. Ribetnya itu kalau nanti hasilnya nggak nihil, yaitu untuk pelaporan penjualan saham dan harta RDN ya. Di sisi yang kedua nih, ini juga sama nih. Ini contoh ini teman-teman nih, contoh MPWP dari web IDX ya. Nanti di Google klik IDX dan nama sekuritas, nanti keluar nih NPWP nya berapa, Mandiri berapa, Ajaib berapa, Stockbit berapa, Indo Premier berapa, nanti kita rekap. Nah, ini yang kita siapkan untuk nanti di input di menu yang ini, e-filing pelaporan penghasilan ya. Oke, setelah kita rekap nomor MPWP, juga jangan lupa kita rekap DPP dan status saldo RDN juga nih ya. Kita balik lagi ke contoh tax reportnya. Kalau cuma satu bisa langsung di input, tapi kalau lebih dari satu RDN, mau nggak mau kita harus ngerekap dulu dari masing-masing sekuritas, dari masing-masing tax report yang kita terima, tiap DPP dan PPN-nya serta hartanya ya. Saldo kas outstanding balance berapa, portfolio outstanding juga berapa. Kita rekap dulu. Nanti totalnya yang kita laporkan. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan contoh untuk harta ini ya, harta. Nah, ini nih, aset atau keuangan bagian ini kodenya ini teman-teman ya, 012 dan 031 di laporan pajak kita. Kita rekap nih, 012, 031 dari Stockbit berapa, Ajaib berapa, Mandiri berapa. Nanti total angka ini yang kita submit ke laporan fillingnya. Yang 031 ini adalah outstanding saham per 30 Desember milik kita ya.
Ini angkanya adalah angka perolehannya, harga belinya. Jadi bukan market value-nya, tapi ketika kita dulu beli, nah ini yang kita laporkan. Nah, ini contohnya nih, tadi kan stock bid nih ya, DPP-nya sekian. Nah, ini yang contoh laporan dari IPOT nih, untuk kas 12, kemudian 031 saham 2,9 ini. Jadi harus di maintain data dari masing-masing RDN yang kita miliki. Oke, ini untuk pelaporan harta. Nah, ini juga harus kita maintain nih, data total penjualan saham yang nomor 1 ya, DPP dan PPN, dari stock bid berapa, ajaib berapa, IPOT. Jika ada 4 ya seperti ini. Jadi kalau satu sih langsung gitu ya. Pokoknya kalau lebih dari 1 kita totalkan dulu ya, biar ketahuan. Nanti di pelaporannya jika lebih dari 1 RDN, bikin tabel data rekap teks report tiap RDN, biar nanti tahun depan kalau kita mau melaporkan lagi kita udah punya kandangnya ya gitu. Ini total penjualan, ini juga total penjualan. Ini bedanya apa nih? Oh, ini yang stock bid sekian, misalkan contohnya gitu ya. Yang IPOT sekian. Nah, nanti di total nih. Kalau mau satu persatu, contohnya bisa pakai stock bid ataupun yang punya Indo Primer ya, nanti contoh tax reportnya seperti ini ya. Ini ada bunga tabungan ya. Ada penerimaan dividen 1,6, kemudian penjualan saham di pasar modal 200 gitu ya. 200 itu adalah transaksi gross kotor kita selama setahun gitu. Jadi walaupun kita modalnya 1 juta, tapi kalau dalam sehari jual belinya berpuluh-puluh kali ya, dalam setahun grossnya adalah bisa mencapai ratusan juta juga. Oke, ini menu buat SPT-nya standar aja. Buat yang udah sering ngisi mungkin tinggal klik-klik aja ya. Apakah tinggal pilih tidak aja nih kalau yang tidak punya usaha lain ya. Yang paling nanti beda adalah ini, kalau penghasilan yang kita peroleh kurang dari 60 juta, nah opsinya nanti beda, yaitu kita nggak akan sampai ke tahap yang poin ter-4 gitu ya. Tapi kalau di atas kita klik lebih dari 60 juta ya, maka kita akan dapat menu seperti ini 1770S. Saya pilih biasanya dengan input dengan formulir gitu ya. Nah, nanti tahap yang kedua, tahun pelaporan kita pilih 2003 karena ini pelaporan pertama, berarti statusnya normal bukan pembetulan. Tinggal klik next. Nah, ini dia ya. Nanti teman-teman setelah klik next, ini ada di lampiran 2 ya. Pokoknya diingat-ingat aja nih bagian A. Ini bagian A ini adalah untuk menginput semua penghasilan gitu ya. Kita gajian dapat berapa, dividen berapa, dapat bunga deposito, reksadana. Nah, ini kita input semuanya di bagian A. Khusus untuk transaksi dan penjualan saham, kita pilih yang 3, yaitu penjualan saham di Bursa Efek. Yang diisi adalah DPP dan PPh terutang ya. 2 angka ini didapat dari tax reportnya ini nih. Yang DPP sebelah kanannya PPh terutang, tinggal kita copy pindahin ke sini. Kalau 1 RDN. Tapi kalau lebih dari 1 RDN, kita totalin dulu totalnya, baru DPP-nya berapa, terhutangnya berapa ya. Yang ini nih. Nah, kita totalin di sini berapa, PPN-nya berapa, baru kita isi ke sini. Begitu teman-teman ya. Untuk pelaporan transaksi penjualan saham, DPP, dan ini bukan PPN ya, PPh.
PPh 21. Oke, setelah kita laporkan transaksi penjualan sahamnya, langsung klik aja nih. Kalau teman-teman ada harta, semua harus diinput juga ya, harta yang kita miliki. Ini saya langsung skip aja karena nggak ngisi harta segala macamnya ya, khusus yang terkait dengan data-data di tax report aja gitu ya. Nah, setelah tadi bagian DPP penjualan ya, selanjutnya adalah kalau ada dividen nih. Dividen ini nanti disubmitnya di bagian B, yaitu nomor 6C di sini nih di bawah ya. Yang nomor 6 ini adalah auto sum-nya, ini otomatis. Jadi kita isi di bagian 6C ini aja sebesar dividen yang kita terima gitu. Jadi kita isi di bagian A untuk transaksi penjualan, bagian dividen di bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah kita isi sebesar dividen yang kita terima atau total dividen jika lebih dari 1 RDN ya, tinggal kita input ke sini. Nah, yang nanti yang NPWP kita lanjut ke bagian sini nih, lanjut ke bukti potong. Nah, ini ya, yaitu masih di bagian C. Untuk ke bukti potong, ini yang kita input adalah NPWP dari RDN yang kita miliki ya. Tinggal copy paste aja nih, masukkan, nanti dia nongol sendiri ya, nama perusahaan, NPWP dan lain sebagainya. Cuma masalahnya kalau ini kan kalau tidak ada informasi yang komplit, kita kosongin aja, tinggal nanti tanggal bukti pemotongannya pakai akhir tahun. Nah, kemudian jumlah yang dipotong kita kosongin aja, isi aja angka 0 gitu. Yang penting opsi di bagian C ini nggak ngegantung gitu ya. Kalau nggak kita isi biasanya ada reminder tuh harus diisi gitu. Jadi kita isi aja NPWP-nya, tapi jumlahnya kita kosongkan, biar nanti ketika di ujung itu nggak kurang bayar atau lebih bayar. Yang penting mengisi ini aja lah ya. Meskipun ini nggak ideal ya, harusnya sih semua informasinya komplit gitu, tapi karena ini pelaporan sebatas ngelaporin aja lah gitu ya. Kita kan bukan pemegang saham yang kayak LKH gitu. Kita mah investor yang culun gitu ya, pendapatannya kurang dari 60 juta ini kok. Oke, kita udah sampai di bagian C terkait dengan daftar bukti potong. Jadi cuma input data NPWP dari tiap sekuritas. Kalau kita nggak tahu, kita cari di web IDX ya, di Google aja IDX, ketik nama sekuritas, nanti keluar formatnya seperti ini. Nama anggota Mandiri Sekuritas, NPWP-nya sekian. Nah ini teman-teman nih, ini yang paling penting nih ya. Ketika kita udah ngisi bukti potong dan sebagainya, ketika kita lanjut ke step di bagian F, ini kadang timbul lebih bayar atau kurang bayar. Nah itu yang mungkin ada yang salah inputnya atau datanya nggak komplit, nggak match, sehingga dibilang lebih bayar atau kurang bayar. Indikator bener adalah kalau ini ya, idealnya sih nihil kalau datanya memang bener gitu ya ngisinya gitu. Kecuali memang kita ngaku ada data yang misalkan dividennya nggak diambil, nggak direinvestasi semua dan sebagainya, berarti kan ada hutang pajaknya yang belum kita setor gitu ya. Jadi tandanya kalau udah keluar nihil, nah ini udah aman lah gitu. Ini kejadian ketika ini teman-temannya, misalkan kita dapat ada data bukti potong dari pihak lain. Misalkan saya nih, saya dapat bukti potong dari BPJS ya, karena nyairin JHT, nyairin dana pensiun. Nah itu kan
bukti potongnya otomatis tersubmit ke sistem perpajakan. Nah, itu bakal menyebabkan nanti di bagian F itu lebih bayar atau kurang bayar. Nah, itu yang kadang, nah ini nih kayak gini ya. Jadi saya di sistem DJ online ini udah tercatat ada penerimaan pesangon misalkan. Nah, ini bukti potongnya udah dilaporin sama BPJS, sehingga ya kalau kita menginput ini jadi lebih bayar gitu kan, aneh gitu ya. Padahal harusnya nihil gitu, atau kurang bayar gitu. Lebih parah kalau kurang bayar. Lebih bayar masih enak. Tapi kalau kurang bayar kita harus keluar duit ya. Ini kalau di NPWP kita di sistem DJ online, Dirjen Pajak Online-nya ada pihak lain yang melaporkan terkait penerimaan yang kita terima. Nah, itu tandanya di sini nih ya. Nanti kalau udah nihil tinggal next sampai ke bagian pernyataan ya, tinggal klik setuju, next lagi. Ini adalah persetujuan konfirmasi persetujuan atas data-data yang kita submit gitu ya, udah bener lah. Meskipun enggak 100% data bener, tapi itikat kita udah bener, gitu aja lah yang penting ya. Nama juga kita awam pajak ya. Nah, ini yang penting ini ya teman-teman ya, ketika udah pernyataan udah keluar, status SPT-nya nihil, tidak ada kurang pajak, tidak ada lebih pajak. Ini yang paling penting nih ya, buat investor amatiran kayak kita. Yang penting ini aja lah, nihil gitu ya. Nanti kita minta kode verifikasi, diklik, nanti dikirim ke email. Setelah nongol di email ya, kode verifikasinya di input lagi, baru kirim SPT ya. Kodenya via email dimasukkan di sini, klik kirim SPT. Karena ini udah nihil, nanti di email bakal muncul seperti ini: bukti penerimaan elektronik atas pelaporan pajak, BPE-nya. Udah deh, selesai. Sampai jumpa tahun depan ya. Jadi kata-kata magicnya ini nih, S1 SPT harus nihil. Kalau kagak nihil ya kita harus ngulang lagi di mana yang salah atau yang kurang tepat gitu ya. Seperti itu. Oke, selesai. Kira-kira intinya seperti itu teman-teman. Intinya ini aja, ada 2 menu yang harus kita isi datanya di bagian filling pendapatan seperti biasa gitu ya, sampai tadi keluar nihil. Untuk yang satunya terkait dari dividen, kalau pingin dapat insentif 0%, nah kita harus ngisi bagian dari e-reporting investasinya dengan memasukkan tadi ya, berapa yang terima dan berapa yang diinvestasikan. Ini hanya ini saja kira-kira pelaporan terkait investasi saham ya, cuma 2 ini aja. Mungkin secara simulasi realnya ini karena keburu submit, saya nggak bisa simulasi di menu di JP online-nya gitu ya, jadi hanya berupa picture aja. Silakan kalau yang pingin ngelihat simulasi di DJ online, bisa lihat di channel-channel yang lain yang banyak membahas tentang tata cara pelaporan dari transaksi saham, khususnya dari dividen ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.